Bab 395. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Di bawah Taegrin Chaelum. Nico SEVER. Kakiku menghentak di sepanjang lantai kosong di lorong panjang itu. Itu sangat, sangat lama. Sudah selama ini sebelumnya. Lampu pucat berkedip dan mati, hidup dan mati. Aku bisa mendengar mereka, para idiot di antara kerumunan, bersorak seolah-olah seluruh duniaku tidak akan berakhir, seolah-olah dia tidak akan membunuhnya. Kapan teman aku menjadi begitu dibutakan oleh keinginannya untuk memerintah? Di kejauhan, aku hanya bisa melihat lengkungan kecil dari cahaya pucat di ujung terowongan ini yang tampaknya membentang dari awal hidup aku langsung ke ujungnya. Sesuatu bergerak ke kananku, dan aku tersentak menjauh darinya, lalu melambat, langkahku yang tergesa-gesa menjadi gerakan menyamping yang canggung saat aku mencoba untuk tetap diam untuk menonton dan terus bergerak maju. Melalui semacam jendela di dinding lorong, sebuah gambar diputar. Sekelompok petualang berkumpul di tempat terbuka kecil di hutan. The Beast Glades, aku ingat. Perkenalan sedang dilakukan kepada seorang anak laki-laki bertopeng putih yang menutupi wajahnya, tetapi tidak dengan rambut pirang yang menutupinya. Ksatria Elia, kelas A, penyihir oranye gelap. Spesialisasi tunggal di bumi. Suara itu menggetarkanku seperti tersengat listrik. Itu adalah suaraku, kecuali, itu juga bukan. Ini adalah ingatanku, tapi tidak. Elijah Knight adalah nama palsuku yang tumbuh di Dicaten, ketika diriku yang sebenarnya ditundukkan, disembunyikan, tidak, diambil dariku. Kukira sebagian besar kenangan lama ini terkubur. Aku telah membersihkan mereka. Tujuan Elia adalah untuk menjadi dekat dengan Arthur, tetapi dia lemah, alat yang telah memenuhi tujuannya dan dicampakkan. Itu bukan aku. Dia bukan aku. Ini bukan kenanganku. Aku bisa mendengar Gray dan Cecilia bertarung di kejauhan. Suara pedang mereka saling bertabrakan, masing-masing bergema membunyikan pukulan hampir mati di pikiranku yang tegang dan tegang. Aku mulai berlari lagi. Lebih banyak kenangan tentang kehidupan singkat Elijah Knight melintas di kedua sisi, makam Dire, Akademi Sirus, ikatannya yang tumbuh dengan Arthur, kebaikan dari Liwins dan Helsteas, Tessia Eralit. Cukup dengan hal-hal ini, aku memesan. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin kenangan ini. Sungguh berantakan, kata salah satu lampu, berkedip-kedip gugup. Aku melambat lagi, menatapnya. Sejak kapan cahaya berbicara? Ini, aku pikir itu dibersihkan dengan cukup baik. Beberapa jam lagi dan dia bahkan tidak akan tahu bahwa dia telah dipotong, kata seorang pria, suaranya berasal dari layar televisi yang terselip di sudut antara langit-langit yang dangkal dan dinding tanpa hiasan dari lorong yang tak berujung. Apakah kamu tidak mendengar? Vekor diserang. Area pementasan untuk perang di Dicaten benar-benar terhapus dari peta, jawab cahaya dengan gelombang kecerahan. Kau tahu aku sudah di sini selama berhari-hari. Aku belum mendengar apa-apa. Ini jam berapa? Iya. Pria di televisi melihat sekeliling, ekspresi lelah lucu di wajahnya. Kami satu-satunya di sini selama berjam-jam. Aku lelah seperti babi hutan setelah musim kawin. Penguasa, kamu kadang-kadang menjijikkan, kamu tahu itu. Petik 2. Di bawah layar, sebuah jendela ke memori lain menunjukkan Arthur muda melangkah ke kamar yang kami tinggali bersama di Akademi Sirus. Arthur, Elia berteriak, meraih Arthur dengan kuat. Di sana, ya, aku masih hidup. Kamu tidak bisa menyingkirkan aku semudah itu, muncul tanggapan sarkastik. Aku tahu, kata Elia dengan terisak basah. Kau seperti kecoa. Aku sangat senang karena sahabatku kembali. Empedu naik di tenggorokanku. Sahabat terbaik yang membunuh satu cinta sejatiku. Tidak, kataku dengan gigi terkatup, air mata mengalir dari sudut mataku. Aku tidak peduli dengan semua ini. Di mana Cecil? Tunjukkan padaku Cecilia. Aku merasakan cahaya itu tumbuh lebih terang, hampir seperti condong ke arah aku. Apakah dia mengatakan sesuatu? Itu bertanya. Sial, ayo kita selesaikan membersihkannya dan membawanya kembali ke kamarnya, kata pria di televisi itu. Agrona tidak akan senang jika dia bangun di atas meja, dan aku yakin tidak ingin menjadi orang yang menjelaskan apa yang terjadi. Bangun, pikirku, mengulangi kata-kata itu untuk diriku sendiri. Kenapa harus? Sebuah mimpi, aku menyadari dengan tersentak. Hanya mimpi bodoh. Bangun. Mataku terbelalak. Batu gelap yang lembab dari langit-langit rendah memenuhi penglihatanku. Dua artefak pencahayaan yang sangat menyilaukan pada dudukan yang dapat dipindahkan menerangi tubuh aku yang telanjang dan berlumuran darah. Ada sayatan berbentuk salib di atas tulang dada aku, ujung-ujungnya mentah saat daging perlahan-lahan merajut kembali, seluruh luka bersinar dengan salep berbau kimia. Seorang wanita berjubah merah mendekat, fokus membasahi selembar kain dari mangkuk di atas meja di sebelahku. Kemudian, dia bertemu mataku, dan membeku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku mencoba bergerak dan menyadari pergelangan tangan aku dibelenggu ke meja. Menendang keluar secara eksperimental, aku memastikan kaki aku juga. Aku tegang. Kulit tebal dan usang itu berderit saat aku menahannya. Perasaan panik muncul dalam diri aku ketika kekuatan aku melemah, lalu ikatan akhirnya putus, dan ada bunyi ping keras saat paku keling memantul dari dinding. Wanita itu terkesiap kaget, dan suara lainnya mengutuk saat sesuatu yang terbuat dari logam jatuh ke tanah.
SKTN Niko, wanita itu tergagap, mundur selangkah dan membungkuk. Dengan tanganku yang bebas, aku melepaskan ikatan pergelangan tanganku yang lain dan duduk. Aku sedang beristirahat di atas meja logam dingin di tengah ruangan yang sebagian besar kosong dan steril. Udara menekan dekat di sekitar aku, berat dengan kelembaban. Wanita itu perlahan-lahan menurunkan kembali kain lapnya ke dalam mangkuknya, yang terletak di bangku kecil di sebelah nampan peralatan, beberapa masih berlumuran darah. Sebuah meja yang lebih besar ditekan ke salah satu dinding, dan beberapa peralatan yang tidak segera aku kenali diletakkan di atasnya, bersama dengan buku catatan yang terbuka. Logam tergores di tanah, dan aku menoleh untuk melihat seorang pria dengan jubah putih yang sama. Dia perlahan meletakkan beberapa pin logam kembali ke nampan yang pasti dia jatuhkan ketika aku bangun. Apa katamu? Aku bertanya, tetapi ketika pria itu tampak bingung, aku menyadari bahwa sudah lama sekali tidak ada orang yang berbicara. Apa yang tidak ingin kamu jelaskan? Aku tidak yakin apa yang terjadi atau di mana aku berada. Hal terakhir yang kuingat, aku pernah berada di Vekor, dan abu-abu. Tangan aku pergi ke salib memotong ke tulang dada aku. Aku meraih mana aku, mimpi buruk yang setengah diingat dari inti aku dihancurkan memukul-mukul tepi pikiran aku. Inti aku merasa aneh. Jauh, baik milikku maupun bukan milikku. Sama seperti kenangan Elia, aku menggertakkan gigiku melawan pikiran itu. Paku besi darah muncul dari bayang-bayang di bawah meja dan menancap di dada pria itu. Matanya melotot liar saat dia mencakar paku, tetapi gerakannya dengan cepat menjadi lesu, dan dalam beberapa detik tubuhnya yang lemas merosot, darahnya mengalir di sepanjang logam hitam halus di sungai-sungai kecil sebelum menetes ke lantai yang lembab. Cakar dingin menyapu bagian dalamku, intiku terasa sakit di tulang dadaku, dan hanya itu yang bisa kulakukan untuk mempertahankan sihir. Apa yang terjadi padaku? Aku berbalik ke wanita itu, menahan diri dengan satu siku gemetar. Apa yang kamu lakukan padaku? Dia telah mundur selangkah tetapi lumpuh oleh tatapanku. Es sovereign tinggi, dia. Kedua tangannya terangkat, dan perisai lemah dari mana transparan biru muda bersenandung di antara kami. Dia berbalik untuk berlari dan menghantam paku kedua. Dari sudut pandangku, ujung yang tajam mencuat dari punggung bawahnya, dan cincin merah mulai menodai jubah putihnya. Keringat dingin muncul di alisku karena upaya casting dan rasa sakit yang ditimbulkannya padaku. Lengan aku bergetar saat aku mematahkan penahan pergelangan kaki, dan aku harus menopang diri aku di meja samping saat aku bermanuver ke depan wanita itu. Paku itu masuk tepat di atas pinggulnya dan menjepitnya di tempatnya, tapi itu tipis, bentuknya lemah, gemetar, sama sepertiku. Terlepas dari rasa sakit dan kelelahan, aku memegang dagunya dan memaksanya untuk menghadap aku. Apa yang kamu lakukan padaku? Ingin mengerti, memeriksa intimu, dia terengah-engah. Dia, menyembuhkannya. Tapi itu, tidak sempurna. Aku menekan jariku ke bekas sayatan lagi. Keduanya telah membuka aku dan mengaduk-aduk di dalam tubuh aku. Mereka tidak bertanya, bahkan tidak berencana memberitahuku. Aku tidak merasa marah pada hal ini, yang dengan sendirinya tampak luar biasa. Aku selalu marah, sekarang. Amarahku membara seperti api tepat-tepat di bawah kulitku, dan embusan kesulitan apapun membuatnya menyala terang dan panas. Kecuali, aku menatap wanita itu. Benar-benar menatapnya. Dia memiliki coklat kusam, mata biasa-biasa saja, dan rambut seperti tikus yang hampir sama persis dengannya. Garis-garis kecemasan terukir di wajahnya, dan dia memiliki bercak-bercak kulit yang dikunyah di bibirnya, yang bisa kubayangkan dia menggigit dengan rasa ingin tahu yang gugup saat dia mengintip ke dalam tubuhku seperti aku adalah katak yang disematkan di meja. Apa yang terjadi di Victoriat? Apakah kita menangkap Gray? Bunuh dia. Aku membaca jawaban di wajah wanita itu. Matanya melebar, mengeluarkan air mata ketakutan yang bercampur dengan ingus yang menetes dari hidungnya. Bibirnya terbuka lalu terkatup rapat, otot-otot di rahangnya bekerja tanpa suara. Dan aku merasa, tidak ada apa-apa. Soulfire melompat hidup di atas logam paku, lalu berlari di sepanjang jejak darahnya dan masuk ke tubuhnya. Mata coklatnya berputar ke belakang, dan dia menjerit, tapi hanya sesaat. Api jiwa ada di paru-parunya sesaat kemudian, dan dia mati. Bukan karena aku marah, tapi hanya karena dia tidak penting. Aku mengabaikan dua paku besi darah yang telah kupanggil, membiarkan mayat-mayat itu jatuh begitu saja ke lantai, lalu bersandar ke dinding dan meluncur ke bawah ke posisi duduk. Di sana, aku hanya bisa menunggu rasa sakit dan kelemahan itu surut. Perhatianku kembali ke kamar. Ada dua pintu keluar. Melalui pintu terbuka yang dipimpin, aku bisa melihat sebuah ruangan kecil dengan meja dan rak-rak yang penuh dengan gulungan dan jurnal. Setelah beberapa menit istirahat, aku mendorong diri aku ke dinding dan bergerak untuk menyelidiki isinya, tetapi tidak ada yang menarik di sana. Namun, itu membawa aku kembali ke buku yang terbuka di atas meja di ruang pemeriksaan. Catatan itu dalam singkatan rahasia. Aku membolak-balik beberapa halaman sampai aku mendapatkan intinya, lalu menghabiskan beberapa menit lagi untuk membaca isinya. Itu hanya mengkonfirmasi apa yang sudah aku duga. Cecilia telah menyelamatkanku. Dia telah menggunakan kekuatannya sebagai warisan, kontrol mutlaknya atas mana, untuk menyembuhkan intiku setelah Gray menghancurkannya. Tapi itu tidak sekuat sebelumnya. Seiring waktu, mungkin aku bisa mendapatkan kembali apa yang aku miliki.
Agrona akan mengizinkanku satu atau dua rune lagi, aku yakin. Itu akan memaksa inti aku untuk mengklarifikasi lebih lanjut. Dan jika tidak, kataku keras-keras, tapi berhenti, terkejut karena mati rasa yang kurasakan terekam begitu jelas dalam suaraku. Aku yakin kelemahan inti aku dan sihir aku akan membuat aku marah nanti, tetapi sekarang, pada saat ini, di tempat ini, dalam efek samping dari apapun yang telah dilakukan para peneliti ini kepada aku hanya merasa tenang. Tidak, bahkan tidak tenang. Aku merasa, tidak ada, kecuali, mungkin, rasa ingin tahu yang ringan. Pintu kedua ditutup dan dihalangi. Aku menarik palang dari tempatnya dan membiarkannya jatuh ke lantai, lalu membuka pintunya. Aku menemukan diri aku di koridor lebar dengan langit-langit tinggi. Aku bisa merasakan berat mana dari atribut bumi yang menekan di sekitarku, dimanapun aku berada, itu pasti jauh di bawah tanah. Di sebelah kananku, koridor terbuka ke ruang besar yang tampak dan terasa seperti persilangan antara laboratorium ilmiah dan penjara bawah tanah. Aku telah berada di terlalu banyak fasilitas serupa di Taegreen Caelum, ditusuk, dan diuji. Empedu pahit membakar bagian belakang tenggorokanku, dan aku meludah ke lantai. Lab saat ini tidak ditempati, dan aku tidak merasakan apapun yang menarik ke arah itu, jadi aku berbelok ke kiri. Beberapa sumber mana terpancar lemah lebih jauh ke aula, dan aku tidak terburu-buru untuk kembali ke benteng di atas. Luka operasi di dada telanjang aku gatal, dan inti aku sakit. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aku belum siap menghadapi semua itu, bukan kekecewaan Agrona atau kekhawatiran Cecilia. Di bawah sini, di ruang bawah tanah yang sejuk, aku merasa betah dalam kesepian. Sulit untuk mengakui bahkan pada diriku sendiri, tapi aku menikmati katatonia apatis yang telah menggantikan amarah yang selalu membara di dadaku. Jadi aku mengikuti lorong, penasaran dengan rahasia apa yang mungkin terkubur di bawah Taegreen Caelum. Batu di lantai dan dinding kadang-kadang dirusak dengan goresan seperti bekas cakar, dan darah tua menghitamkannya menjadi coretan dan noda. Lab, kantor, dan ruang bedah terbuka di kedua sisi, beberapa tertutup dan terkunci, yang lain terbuka, tetapi semuanya kosong dan tidak menarik. Kemudian aku mencapai sel pertama. Sebuah penghalang bergetar dari gaya tolak memisahkan sel dari lorong. Di dalam kotak berukuran 10 kali 10, 3 mayat kurcaci telanjang digantung terbalik dengan kait di kaki mereka. Tubuh mereka menganga terbuka dengan aneh, daging perut mereka ditempelkan dengan pin dan penjepit di sisi mereka, memperlihatkan bahwa rongga tubuh mereka yang menguap telah dilubangi, semua organ dikeluarkan. Aku mengamati detail wajah mereka, mencari-cari di ingatan Eliaku yang terendam untuk mencari hubungan dengan mayat-mayat ini. Kedua pria itu, aku tidak dapat menemukan ingatannya, tetapi ada sesuatu yang akrab di garis-garis montok wajah sosok ketiga. Sekarang, tergantung seperti sepotong daging yang disembelih, rahangnya tidak tertekuk dan lidahnya yang membengkak memenuhi mulutnya, dia tampak mengerikan dan tidak nyata, tetapi ingatan tentangnya yang aku miliki berbeda. Di dalamnya, dia tegas tetapi tidak kasar. Seorang wanita pekerja keras yang telah membantu melatih aku ketika aku masih muda, beberapa pelayan Rahdeas. Meskipun dia adalah guru yang tangguh, dia tidak pernah memukuli aku atau bereksperimen dengan aku, tidak seperti banyak orang di Taegreen Caelum. Seharusnya aku ingat namanya. Tapi aku tidak melakukannya. Aku berpaling dari mayat-mayat itu dan rasa tidak nyaman yang mereka timbulkan di dalam perutku, belum siap untuk melepaskan sikap acuh tak acuh yang menyelimutiku seperti selimut wol yang tebal. Setiap sel di lorong berisi pemandangan serupa, mayat pria, wanita, manusia, elf, Alakrians, manabis, dan bahkan pria bersisik dan bertanduk yang kupikir pasti basilis yang setengah berubah. Dinding sel dilapisi dengan meja-meja yang berisi tumpukan uang kertas dan nampan dengan tulang dan jeroan yang ditumpuk dan diberi nomor, potongan daging, dan sejumlah alat untuk tujuan memanen benda-benda ini. Dari sinilah kekuatan sejati Fritra berasal, mereka tidak menerima penghalang untuk mengejar pengetahuan mereka. Tidak ada yang terlalu kejam, terlalu tidak manusiawi, bagi mereka, selama itu memajukan pemahaman mereka tentang dunia. Lorong itu berakhir di persimpangan dengan koridor tegak lurus, lagi-lagi penuh sel. Aku tidak merasakan apapun yang menarik di sebelah kanan aku, dan mengikuti tanda tangan mana yang samar-samar di sebelah kiri. Aku dibesarkan di sel pertama yang aku datangi. Di dalam, melalui penghalang mana transparan yang menyegel ruangan, seorang wanita muda dirantai ke dinding. Dari warna matanya yang jingga menyala, bagaimana rambut merahnya tergerai menjadi lembaran-lembaran datar seperti bulu, dan kulitnya yang pucat, abu-abu ungu, aku tahu dia pastilah Asura dari ras Phoenix. Tidak mudah kalau begitu, kataku pada diri sendiri, suaraku terdengar nyaring di koridor ruang bawah tanah yang sunyi. Burung Phoenix itu bergeser, dan matanya yang menyala-nyala sepertinya menelanku. Tidak bisa dibandingkan denganmu, anak dari dunia lain, suaranya seperti bara yang hangat. Setelah berkobar, aku merasa yakin, tetapi itu mendingin saat Asura itu sendiri meredup. Kamu kenal aku? Aku bertanya, benar-benar terkejut. Dia menggelengkan kepalanya, satu-satunya gerakan nyata yang diizinkan oleh ketatnya rantai hitam tebal yang mengikatnya. Tidak, tapi aku mencium bau kelahiran kembali di dalam selmu. Kamu adalah reinkarnasi. Petik 2. Alisku terangkat dan aku bergerak selangkah lebih dekat ke penghalang mana. Apa yang kamu ketahui tentang reinkarnasi?
Dia sedikit memiringkan kepalanya saat dia mengintip ke arahku, tiba-tiba mengingatkanku pada gambar mirip burung yang sering digunakan untuk mewakili burung phoenix. Jenis aku tahu banyak tentang kelahiran kembali. Apakah kamu ingin lebih memahami siapa diri kamu? Aku akan bertukar pengetahuan untuk kebebasan, bereinkarnasi. Lepaskan aku, bantu aku melarikan diri dari tempat ini, dan aku akan membawamu ke anggota klanku yang paling bijaksana, mereka yang telah menempuh jalan kematian dan kembali. Secerca amarah lamaku membara di bawah kulitku, dan aku melangkah menjauh dari sel. Rasa penasaranku telah sirna. Aku tidak tertarik untuk tawar-menawar denganmu, Asura, dan aku pasti tidak akan bekerja melawan Agrona untuk membantumu. Jika kamu tidak ingin percakapan aku, kamu dapat kembali ke keheningan yang perlahan menelan kamu. Kepalanya jatuh ke dadanya saat dia mendesak kalah, lalu perlahan mengangkatnya lagi sehingga dia bisa menatap mataku. Pergilah. Mengejar ekor kamu dalam mengejar persetujuan basilis gila, hewan kecil yang bodoh dan menyalak. Ketika kamu berakhir di tempat aku, mungkin kamu akan mengerti. Petik 2. Kemarahan yang selalu hadir melilit bagian dalamku seperti ular Hades, tapi aku mendorongnya kembali dan menarik selimut tebal apatisme ke sekelilingku. Alih-alih membuat diriku semakin gelisah dengan berdebat dengan Phoenix, aku memunggungi dia dan berjalan pergi. Beberapa sel berikutnya berlalu tanpa aku memusatkan perhatian pada mereka selain mengakui bahwa mereka berisi lebih banyak tahanan. Tidak ada yang semenarik Phoenix Asura, tapi kemudian, aku menyesal telah berhenti untuk berbicara dengannya. Usahanya untuk menukar kebebasannya langsung mengganggu keseimbangan rapuh emosiku, dan aku bisa merasakan kekosongan yang diberkati dimakan oleh amarahku. Mengakui ini hanya mempercepat proses. Bodoh, hewan kecil yang menyalak, aku mendengar di kepala aku, berulang-ulang. Pikiran untuk berbalik dan membunuhnya di mana dia berada, dirantai ke dinding dan tak berdaya, terlintas di benakku. Apakah mereka akan memanggil aku, pembunuh Asura, jika aku melakukannya? Aku bertanya-tanya, pikiran itu hanya membuat emosi aku semakin gusar. Karena tidak, tentu saja tidak. Kadel telah membunuh seekor naga tua yang setengah mati, dan itu membuatnya menjadi pembunuh naga selama 15 tahun lagi, tetapi apakah aku melakukan hal yang sama? Tidak, Agrona hanya akan menghukumku atas tindakanku. Bahkan jika aku berlari ke arahnya sekarang dan memberitahunya bahwa tahanan asurannya berusaha melarikan diri, dia hanya akan memarahiku karena berada di sini atau memberitahuku bagaimana itu tidak masalah karena itu tidak melibatkan warisannya yang berharga. Aku tersentak berhenti dan langsung sadar. Aku tidak akan membiarkanmu membuatku membencinya juga, kataku dalam keheningan, melihat ke langit-langit seolah-olah aku bisa melihat melalui berton-ton batu yang memisahkan kami pada saat itu. Semua yang telah aku lakukan untuk Agrona dalam hidup ini adalah untuk mengamankan reinkarnasi Cecilia. Semuanya. Tidak ada yang penting kecuali bahwa kami memiliki kesempatan untuk hidup bersama di luar dunia ini. Agrona akan memastikan bahwa kejar ekormu, katanya. Kamu akan mengerti. Kakiku mulai bergerak dengan sendirinya, mengikuti koridor saat pikiranku berkecamuk di tengkorakku. Ada yang berbeda dalam diriku. Tangan aku melayang ke tulang dada dan jari-jari aku menekan ke dalam daging yang masih dalam penyembuhan, tapi itu bukan inti aku yang aku rasakan. Rasanya seperti, sebuah pintu telah terbuka, membiarkan angin sepoi-sepoi bertiup melalui sudut-sudut gelap pikiranku. Sama seperti ingatan Elia, kenangan yang terkubur dan ditekan selama bertahun-tahun sekarang, aku merasakan dan mengingat hal-hal yang berbeda dari yang aku rasakan sebelum era Victoria. Apapun yang telah dilakukan Cecilia, itu telah mengubah lebih dari sekadar inti aku. Itu telah mematahkan mantra Agrona di pikiranku. Penyakit tumpul dan terlantar mencengkeram nyali aku. Berapa banyak dari apa yang ada di kepala aku adalah aku, dan berapa banyak Agrona. Aku mengerti kekuatannya, tahu dia telah menggunakannya berkali-kali padaku, tapi itu selalu terasa seperti hal yang baik. Aku tidak pernah minum alkohol, tetapi aku telah melihat orang-orang yang menyerahkan diri sepenuhnya pada alkohol, tenggelam ke dalam botol untuk menenangkan rasa sakit masa lalu dan melupakannya. Kekuatan Agrona adalah sesuatu seperti itu. Tapi sekarang, melihat ke belakang dengan kepala jernih. Cecilia. Aku pernah melakukan itu pada Cecilia. Aku akan membiarkan Agrona mengutak-atik pikirannya, membantunya, menawarkan saran, mengajukan tuntutan. Penyakit tumpul itu melonjak menjadi mual, dan aku merosot ke dinding di antara dua sel. Aku sangat ingin dia mempercayaiku sehingga aku memohon pada Agrona untuk menanamkan kepercayaan itu dalam pikirannya, untuk mengubah bahkan kenangan kehidupan masa lalu kami bersama. Yang kuinginkan hanyalah bersamanya, menjaganya tetap aman, dan memberinya kehidupan yang bebas dari rasa sakit dan siksaan yang dia alami karena kolam kinya, karena beberapa orang bodoh mengira dia adalah sesuatu yang disebut warisan. Tapi aku tidak percaya padanya. Aku tidak pernah hanya percaya padanya untuk bisa menjaga dirinya sendiri, untuk mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dia perlu tahu. Aku harus memberitahunya. Perisai mana terdekat berdengung mengerikan saat penghuni sel menekannya, dan aku melompat mundur, jantungku berdegup kencang. Aku harus menyipitkan mata dan melakukan pengambilan ganda untuk memastikan aku melihat sesuatu dengan benar. Tolong, beritahu Agrona aku minta maaf. Skite Niko, katakan padanya aku akan menebusnya, aku janji. Berdaulat, Kiros, tanyaku, tercengang.
Asura besar itu mengenakan kain compang camping, dan rambutnya digantung dengan kunci kotor dan lusuh di sekitar tanduknya, yang titik-titiknya bergerak dengan energi di mana mereka menyentuh penghalang mana yang menahannya. Kau akan memberitahunya, iya. Mata merahnya berkilat, pupilnya menyempit menjadi celah, dan sisik emas berdesir di kulitnya. Katakan padanya. Itu semua terlalu banyak. Beban kenangan, keributan yang saling bertentangan di bumi Niko, Elijah, dan hidupku di Alakria, dari rasa bersalah, dan kemarahan serta teror Asura, mengancam akan mencabik-cabikku, jadi aku berbalik dan lari. Aku berlari kembali di sepanjang koridor dengan membabi buta, berlari seperti aku masih kecil di jalanan lagi, dikejar oleh penjaga toko atau penjaga kota yang marah karena aku telah merampas sebuah buku atau segenggam beri. Sel-sel melintas di sisiku. Koridor itu terasa seperti terbentang di sekitarku, terkelupas dan membiarkanku terbuka, tempat perlindungan kegelapannya yang sejuk tiba-tiba menjadi jebakan yang tidak bisa kuhindari. Aku meluncur berhenti, terengah-engah. Aku sudah sampai di ujung lorong. Dunia sepertinya kembali ke tempatnya di sekitarku. Ketakutan dan kecemasan dan frustrasi dan kebencian diri masih ada, menempel padaku seperti jutaan laba-laba kecil, tetapi setiap napas mendorong lebih banyak kepanikan dari tubuhku, dan keinginan untuk melarikan diri berubah menjadi kelelahan yang mendalam. Jika bukan karena apa yang aku lihat, aku mungkin akan berbaring dan memejamkan mata di lantai. Tapi aku tidak bisa mengalihkan pandangan dari isi sel di depan aku. Aku pasti berlari melewati persimpangan koridor sebelumnya dan menuruni jalan yang benar tanpa menyadarinya. Di ujungnya ada sel besar, setidaknya 70 kaki persegi. Bentuk melingkar dari naga dewasa memenuhi ruang. Sisik putihnya berkilau dalam cahaya lembut yang menyelimuti sel, dan cara kepalanya yang besar bersandar di lengan depannya membuatnya tampak seperti sedang tidur. Tapi, aku tidak bisa merasakan mana atau niat apapun darinya. Dan tidak ada gerakan naik dan turun yang stabil di tubuhnya, tidak ada napas yang mengembang dan menyempit, bahkan napas yang dangkal. Dia benar-benar diam. Dalam ingatan Elia aku yang masih muncul, aku menemukan deskripsi yang familiar untuk Asura ini. Arthur telah memberitahuku semua tentang naga yang terluka yang telah menyelamatkan hidupnya dan memberinya telur yang menetas menjadi Sylvie. Melangkah ke satu sisi dan meringkuk, aku hanya bisa melihat luka kuno yang menodai dada naga itu. Di sekelilingnya, sisik-sisik telah dihilangkan, tetapi aku tidak dapat melihat dengan cukup baik untuk menebak apa lagi yang mungkin dilakukan para peneliti agrona terhadap tubuh itu. Nenek Sylvia. Nama itu meluncur dari bibirku tanpa niat, tapi begitu aku mendengarnya, aku yakin itu benar. Ditarik oleh rasa ingin tahu yang tidak wajar, aku melangkah ke penghalang mana dan meletakkan tanganku di sana. Itu menolak. Aku mendorong lebih keras, mengisi tanganku dengan api jiwa meskipun sakit, dan penghalang berdesir dan menjauh dari api. Aku melangkah melewatinya, dan itu menyegel kembali di sekitar lubang yang telah kubuat. Goyangan pusing mengguncang seluruh tubuhku, dan aku terhuyung ke depan dan menangkap hidung dingin mayat naga itu. Ada semacam sihir yang kuat di dalam ruangan. Aku menyipitkan mataku keras-keras melawan vertigo, menunggunya berlalu, dan ketika akhirnya terjadi, aku berjalan melingkar perlahan di sekitar bentuk besar itu. Di sekitar penghalang di dalam sel, dan di antara dinding, lantai, dan langit-langit, rune halus terukir di batu. Struktur mantra yang kompleks terjalin untuk mempertahankan penghalang, antara lain, tetapi rune itu sangat rumit sehingga aku tidak bisa mengikuti semua yang mereka lakukan. Namun, sebagian dari mantra itu mempertahankan semacam stasis di dalam ruangan, mencegah isinya membusuk seiring waktu. Beberapa meja dibiarkan menempel di dinding belakang, meskipun sebagian besar kosong. Sebuah buku besar dari perkamen terikat terbuka di halaman pertama, yang berbunyi, pengamatan pada peninggalan naga Sylvia Indrat. Sebuah label kain menandai tempat sekitar sepertiga dari jalan ke dalam buku tebal itu. Ketika aku menarik labelnya, perkamen yang berat itu terbuka ke halaman judul kedua. Yang ini berbunyi, pengamatan tentang fisiologi naga, core, dan manipulasi aether. Di sebelah buku, bertumpu pada bingkai logam, ada benda bulat seukuran kedua kepalan tanganku. Bola putih itu memiliki tekstur organik yang agak kasar pada permukaannya, dan sedikit transparan, memperlihatkan semburat ungu samar di bagian dalamnya. Itu adalah inti naga, inti Sylvia Indrat. Tapi itu terasa kosong dan tak bernyawa, seolah-olah ada petunjuk mana yang dulu mungkin terkandung di dalamnya telah digosok. Surat wasiat naga itu, aku tahu, telah diberikan kepada Arthur tepat sebelum kematiannya. Jadi apa ini? Mungkinkah itu benar-benar tidak lebih dari organ yang kosong dan mati, seperti jantung dengan semua darah yang diperas darinya? Menjangkau, aku membiarkan jari-jari aku menyapu permukaan inti, dan sengatan listrik yang cemerlang menjalar ke lengan aku. Penglihatanku bergeser, memperlihatkan partikel energi berkerumun yang bergerak di dalam dan di sekitar inti, seperti kunang-kunang ungu cerah. Aku menarik tanganku kembali, dan partikel-partikel itu menghilang. Dengan hati-hati, aku mengulurkan tangan dan menekan satu ujung jari ke inti. Tetapi tidak ada yang terjadi. Penglihatan itu tidak terulang kembali. Tidak ada partikel ungu, tidak ada penglihatan yang beriak. Dengan hati-hati, aku mengambil inti dan membaliknya di tangan aku. Itu sangat ringan, hampir tanpa bobot, tetapi permukaannya keras dan tidak fleksibel. Aku tidak menekannya, takut itu mungkin rapuh.
Aku tidak bisa menjelaskan pada diriku sendiri mengapa, tapi aku tidak ingin merusaknya. Aku juga tidak ingin meninggalkannya di sini di tempat yang dingin ini, dilupakan dan ditinggalkan. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan dengan inti, aku membuat keputusan sembrono untuk mengambilnya sendiri. Dengan pulsa mana, aku mengaktifkan cincin dimensi aku dan menyembunyikan inti di dalamnya. Tindakan pemberontakan kecil ini membuatku merasa ringan, membantu menahan luapan emosi yang meluap-luap yang baru saja kurasakan beberapa menit yang lalu. Dengan senyum konspirasi di sisa-sisa naga, aku membakar jalan aku bebas dari sel, merasa kurang tegang kali ini, dan mulai mencari jalan keluar dari penjara bawah tanah dan kembali ke Taegrin Caelum. Aku harus menemukan Cecilia. Kami perlu bicara.